Baik. Izin mengkonfirmasi lagi Bu bahwasanya wawancara ini nantinya akan berjalan 60 menit sampai jam 10 pagi, dan juga izin mengkonfirmasi kepada Ibu apakah ada hal yang ingin disampaikan terlebih dahulu Ibu sebelum wawancara dimulai. Nggak ada. Baik, jika tidak ada, kita langsung saja masuk wawancaranya begitu ya Ibu. Eh, Kebetulan ini saya sedang menulis skripsi begitu Ibu dengan judul Evaluasi Kinerja ICAR dalam Penanganan Krisis Rohingya tahun 2017 sampai 2021, di mana skripsi saya ini fokus untuk melihat peranan ICAR begitu Bu dalam tahun 2017 sampai 2021. Sebagaimana di tahun 2017 ini kan kondisi Rohingya juga cukup krusial begitu ya Bu, dikarenakan terjadi genosida dan juga adanya gelombang pengungsi ke Bangladesh yang akhirnya membeludak dan juga berpengaruh kepada negara Indonesia dan juga Malaysia begitu Bu. Nah, pertanyaan pertama saya itu Bu, ICHR ini kan berdiri sebagai lembaga formal HAM di mana memiliki mandat utama sebagai eh, untuk pemajuan HAM begitu Ibu, melalui promosi dan juga perlindungan HAM di kawasan ASEAN berdasarkan dari mandat utama tersebut begitu Ibu, bagaimana eh, mandat itu bisa menjadi panduan begitu Bu bagi ICHR untuk namanya merespon gitu Bu krisis terkait Rohingya ini. Oke, saya jadi ICER itu 2019 sampai 2024. Jadi sebelum tahun tersebut saya nggak bisa jawab. Mungkin bisa dicek aja kali respon ICER itu seperti apa melalui media ya kalau ada. Tapi di tahun 2019 isunya memang masih em, sensitif. Jadi waktu saya jadi ICER itu saya table eh, apa namanya usulan untuk mendiskusikan isu Rohingya. Meeting saya yang meeting saya yang kedua. Jadi saya jadi ICER itu kan Januari 2019. Meeting pertama bulan Maret, meeting kedua bulan Mei. Nah, bulan Mei itu udah saya minta untuk ada diskusi mengenai isu Rohingya. Jadi prosedurnya adalah sebelum datang ke meeting, kita harus usul untuk dimasukkan menjadi agenda. Tapi pada saat itu ditolak oleh Myanmar sehingga tidak terjadi konsensus untuk di dalam agenda. Terus pada hari hanya, jadi sudah di Bangkok, waktu itu kan ketuanya Thailand, jadi kita meetingnya di Bangkok. Saya table lagi dan itu tidak disetujui. Jadi kita tidak ada konsensus berarti ya eh, untuk membicarakan itu. Kemudian meeting berikutnya yaitu bulan Juli, saya table lagi. Kemudian saya minta kita harus membicarakannya melalui retreat. Retreat adalah sebuah mekanisme di mana kita bisa membicarakan isu-isu yang sensitif tanpa di-record, tanpa dicatat atau dimasukkan sebagai minutes of meeting. Yang dihadiri oleh hanya wakil-wakil negara di ICER. Terus plus sama dengan ASEAN Sekretariat. Nah, pada waktu retreat itu ya kita debat oleh apa kemudian Myanmar menjelaskan sesuatu yang sudah kita tahu bahwa tidak ada itu Rohingya, yang ada Bengali, kemudian semua yang udah kita tahu. Tapi eh, kita diskusikan gitu. Kemudian juga ada negara-negara yang merasa juga tidak sepakat dengan saya untuk membicarakan tentang isu Rohingya di dalam eh, forum-forum resmi di ICER. Tapi eh, bahwa retreat itu terjadi dan itu adalah sebuah mekanisme yang pada saat itu memungkinkan eh, itu jadi namanya informal ya. Diskusinya tidak masuk ke dalam catatan pertemuan atau minutes of meeting itu. Kalau kita nyebutnya summary record.
Nah, eh, apa namanya meeting itu, kemudian meeting lagi bulan Oktober. Saya table lagi isu Rohingya dan apa namanya eh, Myanmar merasa keberatan dengan usulan-usulan saya. Kemudian ganti chair tahun 2020 ya, berarti jadi Vietnam kan alphabetical order. Begitu juga setiap meeting saya selalu minta ada agenda untuk membicarakan mengenai isu Rohingya pada saat itu, tapi selalu ditolak sehingga tidak ada konsensus sehingga tidak bisa masuk ke dalam agenda. Tapi buat saya tidak disetujui bukan berarti tidak ada konsensus, bukan berarti selesai. Karena harus stable aja terus untuk menyatakan ketidakbersetujuan saya. Karena saya bertanggung jawab terhadap korban gitu. Ngapain saya ada di mekanisme HAM kalau saya nggak bisa apa namanya mentable isu. Kalau cuma dealing sama ketidaksukaan pemerintahnya Myanmar, itu kan kecil doang. Itu bukan tantangan yang luar biasa. Tantangan yang luar biasa menurut saya adalah bagaimana menyelamatkan Rohingya. Itu adalah isu yang lebih besar dibanding saya. Dibanding cuma ngadepin kemarahan pemerintah Myanmar. Jadi settled terus dia marah, settled terus dia marah, settled terus dia marah. Dan selalu nggak ada konsensus. Nah, ketika kudeta tahun 2021, Februari, itu juga saya kemudian minta ketuanya waktu itu Brunei, ketua ASEAN. Dan itu udah online ya, karena udah masuk ke COVID, jadi kita meetingnya semuanya serba online. Nah, waktu itu saya minta ada pembicaraan mengenai Myanmar, bukan hanya Rohingya tapi kudeta. Terus langsung layarnya dimatiin. Tapi di akhir, jadi meetingnya udah selesai, udah 3 hari. Pas hari terakhir, saya minta waktu untuk bicara kepada ketua. Terus saya baru bilang we have to talk about uh, uh, um, the implication of the coup to human rights. Karena pada waktu itu wakil dari Myanmar, orangnya berbeda ya. Wakil dari Myanmar itu nggak datang ke meeting, diwakili oleh Kementerian Luar Negerinya Myanmar. Itu langsung direspon, em, langsung ditutup, langsung apa layar langsung mati oleh Brunei. Jadi semua pada kaget. Jadi kemudian, tapi saya nggak apa namanya nggak putus asa. Se- Perlakuan semacam itu tuh nggak sopan, nggak boleh kayak begitu. Apalagi kita ini member state, semuanya equal. Tapi yang dilakukan oleh Brunei itu saya gunakan sebagai alat untuk meminta lagi eh, apa meeting yang akan datang. Saya minta we have to talk about the human rights implication after the coup. Akhirnya dikasih. Akhirnya ada tuh agenda nomor 15 pada waktu itu untuk pembicaraan. Jadi semua ada 7 negara lah menyatakan concernnya terhadap kudeta di Myanmar. Nah, kemudian kan ICER itu meeting 4 kali dalam setahun. Jadi meeting yang pertama bulan Februari, eh, tadi ya layarnya dimatiin. Terus meeting kedua bulan Mei dapet tapi agenda akhir. Terus meeting lagi bulan Juli, eh, saya minta agenda itu dimasukin. Myanmar nggak setuju. Akhirnya terjadi deadlock. Tapi saya ngotot, kalau nggak ada agenda itu, saya nggak mau meeting. Kalau satu negara nggak ada, itu artinya meeting tidak bisa berjalan. Gitu. Jadi harus 10 negara. Jadi waktu pada Februari itu ya, pada waktu meeting bulan Februari itu Myanmar nggak bisa datang karena lagi kudeta kan, nggak ada siapa yang harus menghadiri mewakili Myanmar. Akhirnya meeting di bulan Februari itu delay 2 hari sampai hari ketiga Myanmar datang, kemudian saya minta terus ada kejadian layar dimatiin. Terus meeting tadi ya, meeting bulan Mei akhirnya ada agenda nomor 15 tentang human rights situation in Southeast Asia. Kemudian meeting bulan Juli, saya minta lagi, ternyata ditentang juga, nggak hanya oleh Myanmar, beberapa negara menentang. Terus saya bilang, kalau tidak ada agenda ini, saya nggak mau melanjutkan meeting. Saya mau
apa nih, saya mau keluar aja dari meeting. Pada waktu itu saya didukung oleh oleh Kementerian Luar Negeri Indonesia karena saya udah bikin senario dulu sebelum datang meeting ya kan biasa kalau kita mau meeting itu ada persiapan-persiapan. Jadi apa namanya kita jalankan tuh skenario itu. Kemudian karena tidak terjadi kesepakatan, eh, meeting hari pertama agenda tidak disepakati. Meeting hari kedua, meeting hari pertama tidak disepakati, terus saya meeting hari kedua juga tidak disepakati. Kemudian saya bilang, saya nggak mau ikut meeting lagi kalau nggak ada agenda itu. Akhirnya Brunei harus melakukan apa Indonesia, Indonesia, Myanmar sama Brunei diminta untuk meeting sendiri untuk berdiskusi, tapi last minute Myanmar mengundurkan diri. Akhirnya Brunei ngomong ke Indonesia, habis ngomong ke Indonesia ngomong ke Myanmar lewat telepon nih. Karena kan semuanya serba dilakukan secara online ya. Kemudian akhirnya habis ngomong sama Myanmar, Brunei telepon saya lagi. Begini, begini, begini. Gimana Indonesia mau nggak? Terus saya bilang, oke, sejauh ada agenda itu. Permintaan Myanmar adalah kita tidak, dia setuju asal jangan membuat agenda baru. Jadi menggunakan agenda meeting yang sudah ada. Itu akhirnya hari ketiga terjadilah meeting dengan ada apa modifikasi dari satu agenda yang namanya Recent Development in ASEAN. Jadi di dalam agenda itu ada ngomong tentang human rights situation in Southeast Asia. Kenapa saya milih Southeast Asia tidak Myanmar? Karena ini biar jangka waktunya panjang. Jadi yang didiskusikan itu isunya bukan Myanmar aja, tapi isu yang lain juga bisa didiskusikan melalui agenda itu. Jadi kita mikirnya tuh panjang gitu. Jadi sama Kemlu juga kita mikirnya kita jangan hanya untuk sekarang, kita harus akan datang. Nah, karena ada agendanya, maka tidak ada lagi tuduhan bahwa saya eh, melanggar non-interference principle. Kan biasanya yang diartikan adalah apabila kita membicarakan hak asasi situasi hak asasi manusia tetangga, maka kita bisa dituduh sebagai melanggar prinsip non-interference principle. Tapi karena disepakati bersama, ada agenda khusus, ada platformnya, maka tuduhan tersebut tidak lagi berlaku. Jadi ini kuncinya. Non-interference principle itu memang masalah, tapi masalah ini bisa di eh, apa bisa diakali gitu dengan yang pertama eh, ada kesepakatan antar negara, semua semua negara konsensus. Yang kedua diberikan ruang untuk bicara itu. Yang ketiga ada rule of ada aturan mainnya. Tiga ini jadi penting. Jadi orang kan suka dikit-dikit nyalahin ASEAN nggak bisa melakukan apa-apa karena non-interference principle. Padahal bisa, padahal bisa asal tiga ini terpenuhi. Kesepakatan yaitu kesepakatan negara-negara yang didasari oleh adanya kepentingan politik ya, political will, kemauan politik, sorry, kemauan politik. Yang kedua, syarat yang kedua adalah selain kesepakatan, ada ruang khusus untuk ngomongin itu, ada agenda khusus ngomongin itu. Jadi nggak spill over, apa nggak lagi ngomong ini isu ini langsung jump into isu gitu. Jadi nggak berantakan agendanya. Yang ketiga, syaratnya adalah ada aturan main yang disepakati juga gitu. Jadi ini tiga syarat kalau kita mau eh, apa ngomongin isu HAM tetangga tanpa dituduh melanggar prinsip-prinsip non-interference principle. Nah, tapi pada dasarnya kunci dari semuanya adalah political will. Kalau ada political will, apapun bisa terjadi kalau di ASEAN itu. Jadi kuncinya selalu di political will itu. Nah, caranya adalah bagaimana menumbuhkan atau membuat political will. Itu harus lobby-lobby. Yang saya lakukan tuh lobby dulu. Sebelum datang ke meeting, saya lobby pakai telepon. Karena masih COVID, jadi semuanya sebelum pakai telepon, WhatsApp, dan lain-lain. Kalau saya sengaja tidak menggunakan message WhatsApp. Karena kalau message WhatsApp itu nanti bisa di forward, forward, forward. Jadi saya harus telepon aja, lebih lebih verbal, lebih
intimate, terus nggak di nggak diituin gitu, nggak di forward forward, nah, gitu. Jadi malah lebih secure gitu cara ngelobinya. Nah, semenjak bulan Juli 2021 itulah kita memiliki agenda khusus, yaitu agenda tentang membicarakan hak asasi manusia di kawasan Asia Tenggara, di ASEAN, yang di situ saya ngomongin tentang implikasi hak asasi manusia setelah kudeta, isu Rohingya, macam-macam. Termasuk ketika eh, Rohingya itu terdampar di Aceh gitu. Terus itu semuanya saya omongin. Begitu juga ketika beberapa warga Aceh juga menolak, itu saya juga ngomongin trafficking. Terus saya juga pernah ke kamp pengungsinya Rohingya di Aceh, itu saya omongin juga. Saya ke Aceh, saya bertemu dengan Rohingya begini gini gini gini, itu saya omongin. Nah, jadi respon pertama terhadap isu ini adalah menciptakan sebuah ruang di mana kita bisa membicarakan persoalan-persoalan ini tanpa dituduh melanggar non-interference principle. Bahwa Myanmar selalu menyebut mereka bukan orang Myanmar, mereka ini Bengali, mereka ini begini, mereka itu begitu. Itu eh, kita udah tahu. Tapi bukan berarti kemudian kita menerima, karena buat kita orang Rohingya sendiri me- menganggap dirinya adalah warga Myanmar gitu. Jadi itu yang kita pegang. Terus yang kedua, respon yang kedua adalah em, sebisa mungkin kita kan kalau ini kan di respon dari ASEAN terhadap Rohingya itu dari tahun 2019 adalah eh, repatriation itu. Salah satu aktor untuk repatriation kan AHA Center, kemudian Sekretari Jenderal. Kita minta dipanggilin AHA Center untuk datang. Pada waktu itu AHA Center nggak available, yang available adalah ASEAN Sekretariat yang ngebantuin AHA Center, gitu, yang ngelayanin AHA Center. Jadi kita minta dia untuk mengupdate bagaimana proses repatriasi, yang bagaimana proses repatriasi, terus kemudian pada waktu itu mereka baru menyelesaikan laporan yang laporan kesiapan itu. Kemudian setelah itu kita minta ASEAN Sekretari Jenderal untuk mengupdate ICER, apa yang sudah dilakukan, apa yang mau dilakukan, dan lain sebagainya. Nah, itu yang dari kita. Jadi ICER pada tahap ini adalah pada level berusaha membangun eh, eh, awareness, pressure di dalam, kemudian berusaha untuk membuat semacam kerjasama-kerjasama regional di ASEAN. Jadi karena ICER sendiri dia belum dilengkapi dengan em, power untuk melakukan fact finding gitu. Jadi dia nggak bisa begitu. Jadi karena dia tidak bisa melakukan fact finding, maka dia menggunakan laporan lain, laporan dari UN lah, laporan dari eh, apa namanya untuk dibahas di dalam ICER gitu. Itu jadi walaupun dia terbatas mandatnya, dia kita mencari cara supaya bisa melakukan sesuatu dari dalam, terutama merubah em, posisi ASEAN ya dari dalam, karena ada Myanmar, sehingga Myanmar juga ngepush sesuatu dan kita juga ngepush sesuatu gitu. Nah, jadi itu, tapi pada level personal, misalnya saya sebagai ICAR Indonesia, saya buat statement-statement tertulis, press statement, saya concern terhadap ini, terhadap itu. Saya juga nulis op-ed untuk menyatakan ke concern saya. Kalau saya menyatakan sesuatu atas nama Indonesia, saya nggak butuh konsensus dari ICAR karena saya mewakili diri sendiri. Jadi ini hak saya untuk bicara. Jadi kalau ada yang komplain segala macam, ya silakan aja komplain. Komplain itu kan hak dia juga mau komplain.
Tapi kan bagaimana cara meresponnya itu tanggung jawab kita. Nah, apa namanya? Saya melakukan hal-hal tersebut. Kemudian apalagi ya? Terus manggil AH Center, manggil ASN Sekretari Jenderal. Terus, kita juga ini, apa namanya, tahun 2019 itu, ICER menyepakati adanya eh, communication, yaitu complaint mechanism. Jadi, ICER sepakat untuk menerima komplain. Kan tornya ICER itu nggak ada boleh menerima komplain. Tapi karena kesepakatan lagi-lagi kita bisa menerima komplain dan bisa merespon. Nah, saya untuk Myanmar, saya bilang ke teman-teman Myanmar, sebaiknya jangan langsung ngirim komplain ke ICER. Karena nanti diterima oleh ASEAN Sekretariat. ASEAN Sekretariat kan menyebarkan ke semua anggota. Nah, kalau ada nama atau alamat, nomor telepon, itu dicari nanti sama pemerintah dari Myanmar. Jadi sebaiknya kirim ke anggota ICER yang dipercayai. Jadi saya sering nerima tuh. Saya sering nerima, kemudian di saya akan membuat summary, kemudian saya bacakan tuh di dalam agenda item recent development in ASEAN. Jadi dengan begitu suara mereka eh, tetap masuk di dalam apa namanya diskusi-diskusi formal di ICER. Nah, pertanyaannya, apakah ini merubah situasi di Myanmar? Tidak, belum sampai sana. Ini merubah sesuatu di dalam ASEAN sendiri. Karena selama Myanmar ada di dalam ASEAN, ASEAN akan tetap begitu. Jadi karena dia kan eh, apa intergovernmental body, isinya pemerintah-pemerintah. Jadi kalau mereka concern terhadap sesuatu, tapi satu negara tidak setuju, ya udah. Jadi tidak terjadi konsensus. Nah, jadi yang dilakukan ICER saat ini adalah bagaimana berusaha merubah dari dalam. Jadi perubahan dari dalam ini belum sampai pada situasi di lapangan. Itu 2019 sampai 2024. Baik, Ibu. Sebelumnya juga saya sempat begitu ya, Bu, baca salah satu artikel yang ditulis oleh perwakilan ICER dari Malaysia, Ibu. Pada saat itu tuh di tahun 2019 itu memang pernah membuat PNA assessment gitu ya, Bu, kalau nggak salah namanya. AHA Center. Oh iya itu, Bu. Tapi pada saat itu tuh sempat bocor gitu, Bu. Itu gimana tuh, Bu? Jadinya kan harusnya kan repatriasi kan, harusnya dipulangkan nih pengungsi Rohingya ke Myanmar. Namun pada saat itu gagal begitu, Bu. Bukan gagal, orang Rohingyanya juga nggak mau. Jadi prosesnya itu apa namanya? Prosesnya adalah pemerintah Bangladesh harus ngirim list ke pemerintah Myanmar. List itu kemudian di apa screen karena mereka bilang harus tidak terlibat dalam teroris, harus ini segala macam. List yang sudah di screening itu dikirim balik ke Bangladesh. Terus ada bis yang disediakan dari Cox's Bazar untuk sampai ke bordernya Myanmar. Tapi nggak ada yang mau naik ke dalam bis itu. Kenapa? Karena orang Rohingya merasa tidak tidak aman. Ngapain kalau balik ke negara ke Myanmar, citizen nggak diakui, dia nggak diakui segala macam. Buat apa? Jadi malah apa kehidupannya tidak akan lebih baik. Jadi di dalam negaranya diusir, di Bangladesh tidak diakui karena bukan tidak diakui, tapi kehidupannya juga sangat miris. Tapi mau balik lagi juga susah selama tidak ada pengakuan terhadap mereka sebagai Rohingya. Kan etnis Rohingya dicoret dari sensus, dari sensusnya dia. Jadi bukannya gagal, tapi memang pilihan orang Rohingya apa? Bayangkan kalau kita terusir dari negara sendiri, kemudian disuruh balik, tapi kita nggak diakui sebagai warga. Jadi kita datang sebagai tamu. Kalau sebagai tamu,
hak-hak kita jadi terbatas dong, nggak punya. Jadi kalau bukan warga negara di mana-mana, kita nggak punya akses ke kesehatan, ke pendidikan, ke semuanya kita nggak punya akses. Lantas kemudian tidak jelas kalau mereka bukan warga negara, kalau mereka tamu, statusnya apa? Orang dia punya rumah di Rakhine, terus mau balik ke tempatnya udah nggak ada lagi, terus jadi pilihan untuk kembali itu tidak memungkinkan buat mereka dan mereka juga pasti akan dikejar-kejar. Takut juga mereka dibunuh. Jadi sebetulnya bukan gagal, tapi mereka pilihannya nggak memungkinkan untuk balik. Baik, Ibu. Terima kasih atas jawabannya, Ibu. Lalu pertanyaan yang nomor dua gitu ya, Bu. Dari beberapa jurnal, artikel yang saya sudah baca gitu ya, Bu, memang fokus penelitian IHR ini selalu pada kelemahan struktural gitu ya, Bu ya. Dalam artian, memang sejauh mana sih, Bu, IHR ini itu bisa mengambil keputusan gitu, Bu, kayak mengajukan rekomendasi ataupun misalnya terjun langsung ke lapangan gitu, Bu. Kan nggak ada di tornya. Tapi kalau untuk rekomendasi kayak usulan-usulan gitu berarti masuknya kayak tadi ya Bu yang ke retreat dan lain-lainnya itu ya Bu. Retreat itu kan tidak menghasilkan rekomendasi, justru karena kan retreat itu adalah meeting yang tidak boleh tercatat. Kalau tidak boleh tercatat, ya gimana mau come up with recommendation? Jadi pada saat ini tornya Aicher tidak memungkinkan dia untuk melakukan hal-hal semacam itu. Belum, jadi tidak ada mandat untuk melakukan investigasi, tidak ada mandat untuk melakukan fact finding. Satu-satu, jadi misalnya tidak ada mandat untuk menerima komplain. Nah, tahun 2019 kita dobrak itu. Jadi walaupun tidak ada, atas kesepakatan bersama kita membolehkan warga negara di ASEAN untuk mengirim komplain gitu. Jadi ini jadi di sini kita juga belajar walaupun tidak ada mandatnya, asal sepakat semuanya bisa. Tapi kalau ICER disuruh fact finding itu nggak ada mandatnya. Suruh ngasih rekomendasi nggak ada mandatnya. Yang bisa kita lakukan adalah misalnya meeting, undang ASEAN Sekretari Jenderal. Dari situ setiap representatif bisa ngomong harus begini. Kita tuh masih dalam level komplain di dalam bubble-nya kita ini, tapi sampai mengeluarkan kesepakatan ada rekomendasi A, rekomendasi B, itu harus disepakati bersama. Ada beberapa hal, misalnya pada waktu COVID, itu ICER mengeluarkan press statement tentang COVID dan pentingnya me, pentingnya mendasarkan pada HAM di setiap inisiatif yang berkenaan dengan COVID. Itu itu juga prosesnya juga panjang, harus sepakat dulu konsensus. Terus juga kalau ngelihat di press statementnya bulan Mei 2021 itu juga ada menyatakan bahwa kudeta telah menghasilkan human rights violation. Itu ada di dalam press statement kita. Nah, itu juga perlu konsensus. Jadi itu kan pernyataan. Jadi kalau tugasnya mekanisme HAM itu dia mendefinisikan. Dan kalau udah mendefinisikan persoalan, kemudian dia mengusulkan eh, apa rekomendasi. Kayak Komnas HAM kan juga gitu. Dia mendefinisikan dulu persoalan. Kalau di dalam eh, apa ruang kerja di nasional, Komnas HAM mendefinisikan persoalan, kemudian mengatakan bahwa ini eh, gross human rights violation atau bukan, terus kemudian dibahas di DPR. Jadi itu menjadi kesepakatan negara yang kadang-kadang di level DPR itu nggak terjadi kesepakatan bulat gitu. Nah, ASEAN, si ICER ini ada tuh salah satu mandatnya adalah eh, Common Position on Human Rights. Nah, itu jadi caranya adalah
Pertama, bagaimana dia mendefinisikan persoalan, kemudian menyampaikan rekomendasi-rekomendasi, tapi itu sejauh ini disampaikan tidak melalui resolution, tapi melalui press statement. Karena buat beberapa negara, press statement adalah bentuk yang bisa diterima dan tidak terlalu political gitu. Nah itu jadi eh, nggak tahu sekarang ya. Sekarang mungkin juga udah berubah banyak perubahan-perubahan. Tapi eh, pada saat saya 2019 sampai 2024 ada beberapa breakthrough yang sudah dibuat. Tapi ya breakthrough-nya seperti seperti ini karena kita entry point-nya itu udah lemah, tornya itu udah lemah. Jadi kita harus cari cara bagaimana supaya bisa go beyond TOR. Baik, Ibu. Dari beberapa ini juga ya Bu, penelitian-penelitian lain begitu. Permasalahan utama yang sering disorot begitu Bu terkait dengan ICAR ini, karena ICAR ini tidak bisa melakukan enforcement gitu Bu terhadap penolakan-penolakan dari sudut pandang Ibu bagaimana Bu? Penolakan apa itu? Jadi ketika kita semisalnya tadi melakukan eh, meeting begitu Bu. Sebelum dilaksanakan Myanmar sudah keluar duluan gitu kan Bu. Kadang-kadang ini kan dikaitkan juga dengan prinsip non intervensi itu kan Bu, dan juga karena tidak ada enforcement di ICR ini, jadi apapun yang dilakukan sehingga kurang maksimal begitu Bu. Dari beberapa penelitian yang saya baca gitu. Coba bahas secara kritis. Emang Mohon maaf Ibu sinyalnya. Halo Ibu. ya, tadi saya bilang Mm-mm. kita harus berpikir kritis. Kalau komplainnya adalah enforcement, sebetulnya tugas enforcement itu di siapa? Kan Komisi HAM itu kuasi judicial. Komnas HAM juga nggak bisa melakukan enforcement. Coba cek pertama, apa yang jadi saya tahu banyak sekali, saya juga PhD. Saya tahu banyak sekali tulisan-tulisan. Tapi jangan kemudian diterima begitu aja. Kritis. Pertama, apa arti enforcement? Definisikan dulu. Apa arti enforcement dan bentuk-bentuk apakah enforcement itu? Kemudian yang kedua, siapa dalam mekanisme HAM yang memiliki hak untuk melakukan enforcement? Nggak usah ke level regional lah. Coba di nasional. Siapa yang bisa melakukan enforcement? Apakah Komnas HAM bisa melakukan enforcement? Tidak bisa, karena bukan bukan perannya. Yang bisa melakukan enforcement itu law enforcement officials, polisi, pengadilan. Kalau di sini KPK itu bisa nangkep orang. Kalau Komisi HAM nggak bisa. Jadi kita nggak bisa berharap sebuah Komisi HAM melakukan sesuatu yang bukan perannya dia. Itu jawaban saya. Jadi kalau saya sih, kalau ditanya apakah betul, betul. Lawang bukan mandatnya, bukan peran Komisi HAM itu. Di mana-mana seluruh dunia, Komnas HAM, Komisi HAM di tingkat nasional, regional, internasional, nggak bisa nangkep orang kalau itu yang dinyatakan sebagai enforcement. Kecuali definisi enforcementnya beda. Saya nggak tahu, makanya saya tanya dulu. Definisi enforcement seperti apa? Baik, Ibu. Yang dimaksudkan mungkin definisi enforcement-nya itu seperti eh kayak embargo gitu, Ibu, atau yang lainnya gitu enggak ya, Bu? Nggak bisa, Komnas HAM nggak bisa. Coba lihat Europe, American Commission, African Commission, nggak bisa melakukan embargo. Bukan perannya dia. Baik, Ibu. Terima kasih. Lalu ini Bu, pertanyaan yang terakhir gitu ya, Bu. Selama Ibu
berada atau menjabat sebagai perwakilan Indonesia untuk AICER 2019 sampai 2024, eh, Ibu melihat tidak adanya ruang untuk ICR ini melakukan reformasi kelembagaan untuk meningkatkan efektivitas di kawasan ASEAN ini, terutama dalam pemajuan HAM itu. Lah, barusan saya udah cerita tadi. Ada komplain mekanisme, itu kan breakthrough. Padahal tornya nggak nyebut, tapi bisa. Kemudian yang kedua tadi saya bilang agenda recent development. Itu kan upaya-upaya untuk membuat membuat apa namanya terobosan-terobosan yang kemudian jadi saya udah panjang lebar nih nyerita ini bahwa banyak hal bisa dilakukan di iCare walaupun eh, apa dia punya keterbatasan. Jadi yang saya ingin sampaikan adalah keterbatasan keterbatasan yang dimiliki iCare itu sangat kontekstual. Karena pada saat itu 2019 itulah keterbatasannya. Nah, sekarang itu dia berubah terus, dia berevolusi terus from time to time. Kemudian ada juga press statement yang menyatakan persoalan waktu itu COVID. Itu ada gitu. Jadi apa namanya? Ada beberapa terobosan-terobosan. Jadi tidak tidak kemudian nggak ada apa-apa. Ngapain saya di ICER kalau saya ini human rights activist loh. Ngapain saya di ICER kalau nggak bisa melakukan perubahan-perubahan. Gitu. Jadi ada, cuman memang tidak sebesar dan sedramatik karena nggak butuh dramatis tuh nggak butuh. Yang penting itu tuh step by step. Terus juga sekarang dari tahun 2022 ya 2022 kita ada menghidupkan kembali ASEAN Human Rights Dialogue. Kalau tadi yang agenda recent development itu hanya ICER ngomong antar mereka sendiri. Kalau di ASEAN Human Rights Dialogue, pemerintah-pemerintah diwakili dari Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, terserah pemerintahnya apa, dari 10 negara datang untuk bicara tentang HAM. Dari situ kita bisa nanya juga, Malaysia kenapa kok ngusirin pekerja migran Indonesia? Nanti mereka jawab. Gitu. Jadi dan itu juga melibatkan masyarakat sipil. Itu kan breakthrough. Belum pernah ada kayak begitu. Gitu. Jadi banyak hal bisa dilakukan. Walaupun banyak keterbatasan, bukan berarti nggak bisa ngapa-ngapain, bisa ngapa-ngapain. Kalau sampai sekarang misalnya eh, SOMTC atau Senior Official Meeting on Transnational Crime masukin HAM di dalamnya, itu itu kerjaannya si ICER, namanya mainstreaming human rights. Dan ini memang tidak melibatkan orang luar karena di dalam ASEAN sendiri mekanisme ICER itu berkomunikasi dengan semuanya, mengajak semua bareng-bareng. Kemudian lambat laun mereka mengadopsi HAM di dalam eh, apa norma-norma mereka. Itu namanya mainstreaming HAM. Baik Ibu, terima kasih banyak Ibu. Beberapa kesimpulan yang bisa saya ambil begitu Ibu. Yang pertama tadi mengenai non-intervensi ya, Ibu, di mana ICHR ini bisa bekerja walaupun di bawah prinsip non-intervensi dengan menyediakan adanya kemauan politik dari setiap negara, terus juga ada ruang khusus untuk melakukan agenda, terus juga agenda khusus dan juga aturan main atau flow main dari negara-negara yang akan membahas isu-isu spesifik begitu. Ibu. Jadi yang paling meng-highlight saya itu mengenai non-intervensi ini, Bu, dan juga tadi terobosan-terobosan yang dilakukan oleh ICHR, di mana eh, ICHR ini bisa dilihat sudah sangat maksimal ya, Bu. Setelah saya melakukan wawancara dengan Ibu, pengalaman mata saya menjadi terbuka begitu, Bu, di mana ICHR ini telah melakukan banyak sekali perubahan dan juga banyak sekali upaya-upaya yang dilakukan untuk menangani krisis Rohingya ini melalui retreat, meeting-meeting yang dilakukan secara khusus begitu, Ibu. Dari saya ini cukup insightful dan saya mohon izin Ibu nanti untuk dimasukkan ke dalam skripsi saya ya begitu Ibu. Baik. Ya. Dari saya sekian Ibu, mungkin ada yang ingin disampaikan dari Ibu terlebih dahulu.
Enggak ada. Sukses ya. Baik Ibu, terima kasih banyak Ibu atas waktu dan kesempatannya. Saya ucapkan terima kasih banyak Ibu. Oke, bye-bye. Dah Ibu, terima kasih.